Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Ya, setelah kemarin alhamdulillah kita sudah melaksanakan PAS, ya. Sudah melaksanakan PAS, kemudian kita juga sempat libur juga selama 2 minggu. Kali ini kita kembali melaksanakan pembelajaran meskipun masih berupa daring atau secara online. Ya, kita masih melaksanakan daring secara online. Kemarin kita juga sempat melakukan pembelajaran bertatap muka menggunakan Zoom. Ya, kita sudah saling sapa di sana. Mungkin memang barangkali ada yang belum bisa mengikuti tatap muka secara dengan menggunakan Zoom tersebut, karena mungkin memang ada beberapa yang memiliki kendala. Oke. Sekali lagi kita di sini kembali mengikuti pembelajaran secara daring. Amal solih anak-anak supaya tetap dijaga semangatnya, supaya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, kali ini kita masuk pada pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bab yang akan Ustadz sampaikan pada pagi hari ini adalah bab iman kepada malaikat Allah. Sebelumnya, nanti untuk kelas 7 pada semester 2 ini ada beberapa bab yang akan kalian pelajari. Ada tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Kemudian saling berempati dan saling menghormati. Kemudian memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Kemudian ada Islam memberikan kemudahan melalui salat jamak dan salat qashar. Kemudian hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Kemudian Al-Khulafa'ur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan yang bab terakhir adalah hidup menjadi lebih damai dan ikhlas, sabar dan pemaaf. Itu adalah bab-bab untuk kelas 7 di semester 2 ini. Oke, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab iman kepada malaikat Allah. Ya. Sebelumnya, pengertian iman kepada malaikat. Ya, bagaimana sih pengertian iman kepada malaikat itu? Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Ya. Jadi malaikat itu memang benar-benar ada, walaupun wujudnya adalah gaib, sehingga kita tidak bisa melihatnya. Tapi kita harus percaya bahwa malaikat itu adalah salah satu makhluk Allah, ciptaan Allah, dan itu benar-benar ada. Ya. Kita harus mempercayai itu semua dengan sepenuh hati. Ya. Kemudian kita memang harus percaya bahwa ada malaikat. Tapi sebenarnya apakah malaikat itu? Ya, seperti mungkin tadi yang sedikit Ustadz jelaskan. Jadi malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya, nur, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya tanpa bermaksiat sedikit pun. Ya, itu perbedaan malaikat dengan makhluk-makhluk lain, yaitu malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau manusia dari saripati tanah, dari tanah. Kalau setan dari api. Nah, itu. Dan bedanya, setan itu memiliki hawa nafsu. Tapi tidak memiliki
akal. Kalau malaikat punya akal, tapi tidak punya hawa nafsu. Itu. Cuman kalau kita manusia, ya kita adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia itu memiliki hawa nafsu dan juga memiliki akal. Ya itu ya perbedaan antara makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Kemudian, apa sih tanda-tanda beriman kepada malaikat? Ya, tanda-tanda beriman kepada malaikat ini di sini ada beberapa tanda-tanda tersebut, yaitu memperkuat keyakinan kepada Allah, kemudian meyakini sifat-sifat malaikat, kemudian semakin berhati-hati dalam bertindak. Itu adalah tanda-tanda beriman kepada malaikat. Nah, kemudian sifat-sifat malaikat. Nah, jadi itu, seperti yang saya jelaskan tadi, malaikat memang memiliki perbedaan dari makhluk yang lain. Nah, di sini malaikat diciptakan dari cahaya, berbeda dengan makhluk yang lainnya, seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi. Kemudian malaikat dapat mengubah wujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin barangkali di sini anak-anak pernah mendengar ya beberapa kisah pada zaman Rasul bahwa malaikat di dalam cerita itu beberapa kali malaikat mengubah wujudnya menjadi manusia atau menjadi seseorang, seperti mungkin saat suatu kejadian Nabi sedang berada di suatu tempat dan ada sahabat yang melihat seseorang yang dia belum pernah mengenal orang itu. Setelah ditanyakan oleh sahabat itu, ditanyakan kepada Nabi Muhammad, siapakah orang tersebut wahai Rasulullah? Dan ternyata orang itu adalah malaikat, insya Allah kalau tidak salah malaikat Jibril. Ya. Itu. Jadi malaikat memang diberi kelebihan oleh Allah, dapat mengubah wujud atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, kemudian malaikat diciptakan sebelum manusia. Ya, malaikat diciptakan lebih dulu sebelum manusia. Dan yang terakhir adalah malaikat selalu taat menyembah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kalau setan selalu mengajak ke kemaksiatan, kalau manusia ya karena memiliki hawa nafsu dan akal. Ada manusia yang di situ memang dikodar oleh Allah selalu melakukan maksiat, atau juga ada juga yang di situ dikodar oleh Allah menjadi makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, kemudian hal berikutnya adalah tugas-tugas 10 malaikat. Ya. Ini adalah beberapa tugas 10 malaikat tersebut. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Seperti pada dahulu ya, saat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di mana anak-anak? Ya, saat itu Nabi Muhammad berada di sebuah gua. Kemudian karena ya Nabi Muhammad berada di gua itu karena menjauhi kemaksiatan yang dilakukan oleh rakyat di sekitar tempat tinggal Rasulullah saat itu. Dia menyendiri, berdiam diri di gua tersebut. Ya. Sampai pada suatu saat datanglah sesosok yang sama sekali tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad. Ya. Tidak pernah dilihat oleh Nabi Muhammad. Kemudian sosok itu mendekap Nabi Muhammad dan menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca ayat Al-Quran. Yang mana kita tahu sendiri Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis kala itu.
Ya, tapi ya karena itu adalah memang atas izin Allah, akhirnya setelah dipaksa oleh sosok tersebut, akhirnya Nabi Muhammad bisa menyampaikan wahyu. Dan ternyata yang dibaca itu adalah surat Al-Alaq. Ya, itu adalah wahyu yang pertama diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pertama kali. Ya. Dan pertanyaannya adalah siapa sosok yang mendekap dan menyuruh Nabi Muhammad membaca surat itu? Tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah malaikat Jibril. Ya. Mengapa? Karena ya memang malaikat Jibril lah yang disuruh, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi kala itu. Ya, jadi itulah tugas dari malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Kemudian ada malaikat Mikail. Mikail adalah malaikat yang bertugas membagikan rizki. Kemudian ada Israfil, yaitu meniup sangkakala di hari kiamat. Bahkan ada yang menceritakan juga bahwa saat ini, atau mungkin itu sudah ada di hadis atau Al-Quran, cuman kebetulan Ustaz tidak begitu mengerti hadis dan ayat tersebut, tepatnya hadis apa atau Al-Quran surat apa ayat berapa. Tapi saat ini malaikat Israfil itu sudah menempelkan mulutnya di sangkakalanya yang suatu saat nanti akan ditiup sebagai tanda bahwa kiamat telah datang. Ya. Jadi tugas Israfil itu adalah meniup sangkakala, dan saat ini malaikat Israfil sudah menempelkan mulutnya pada trompet yang siap untuk ditiup setiap saat ketika Allah telah mengizinkan atau mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakalanya atau pertanda hari kiamat telah datang. Itu. Jadi ya kita harus siap, kita harus selalu memperbanyak ibadah kita. Nah, karena kiamat datangnya kita tidak tahu kapan. Ya, walaupun memang sudah ada ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kita tidak tahu secara pasti kapan kiamat itu datang. Ya, itu adalah malaikat Israfil. Jangan kebalik ya, Israfil dan Israel. Kalau Israel nanti ada lagi, beda. Kalau Israfil adalah meniup sangkakala di hari kiamat. Nah, ini kemudian malaikat Mungkar Nangkir, yaitu mengadili manusia di dalam kubur. Ya. Jadi kedua malaikat itu adalah malaikat yang nantinya itu memberi pertanyaan, yang menanyakan kepada manusia saat di alam kubur. Ya. Dua malaikat itulah yang memberi pertanyaan kepada manusia. Kemudian malaikat Raqib itu mencatat amal baik manusia. Sedangkan malaikat Atid itu mencatat amal buruk manusia. Malaikat Malik. Malaikat Malik menjaga pintu neraka. Kemudian malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Itu tugas-tugas malaikat. Tugas malaikat yang sudah diutus oleh Allah. Oke. Sepertinya untuk pertemuan kali ini mungkin itu saja. Untuk yang materi lainnya insya Allah akan Ustadz sambung di pertemuan berikutnya. Jadi intinya di sini kita disuruh agar kita bisa beriman, percaya bahwa malaikat itu ada, dan kita bisa mengambil hikmah dari adanya malaikat tersebut, atau juga kita mengambil hikmah dari materi yang berkaitan dengan malaikat
seperti yang Ustadz sampaikan pada hari ini. Oke, mungkin insya Allah itu yang bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.